Baik, kita lanjutkan ya. Mukhtasar Sahih Muslim Kitabul Wudu. Kitab yang kedua, kitab tentang wudu. Wudu itu artinya bersinar atau cemerlang. Disebut wudu karena orang yang berwudu nanti akan cemerlang di akhirat kelak. Bab yang pertama, bab la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin, bighairi tuhurin. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Kalau tu pakai dhammah itu artinya bersuci. Kalau to pakai fathah itu artinya air untuk bersuci. Nah, maka di sini bi ghairi tuhurin. Dan ini sudah disepakati ulama bahwa salat tanpa bersuci itu tidak diterima oleh Allah. Semua salat tidak ada perbedaan, baik itu salat wajib maupun salat sunnah. Menyelisih hal ini Imam Tabari. Imam Tabari berpendapat bahwa sholat jenazah tidak wajib berwudu. Tapi ini pendapat yang syadz, menyelisih ijma', tidak dapat diterima sama sekali. Karena sholat jenazah termasuk sholat, sehingga apa? Harus wudu. Adapun sujud tilawah, demikian juga sujud syukur, maka memang diperselisihkan oleh para ulama apakah itu termasuk sholat atau bukan. Kalau dianggap termasuk salat berarti wajib wudu sebagaimana salat. Kalau tidak dianggap sebagai salat maka tidak wajib wudu. Pendapat yang saya pilih adalah bahwa sujud syukur, sujud tilawah bukan salat sehingga tidak wajib wudu. Maka boleh dalam posisi wanita tidak berjilbab ya, sujud tilawah karena dia sedang baca Quran. Meskipun itu pendapat minoritas ya. Karena kalau sujud dianggap sholat tidak ada fatihah di dalamnya. Sementara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Wallahu a'lam bishawab. Kalau jumhur memang berpendapat sujud tilawah, sujud syukur itu termasuk sholat, maka syarat-syarat sholat berlaku, wajib menghadap kiblat, harus berwudu, harus menutup aurat dan sebagainya. Tapi meskipun sujud tilawah bukan termasuk salat, anggaplah kita mengikuti pendapat itu, jangan bersengaja sujud tanpa menghadap ke arah kiblat, kecuali kalau ada sebab ya. Misalnya tempat untuk tadarusan sempit ya, kita sujudnya menghadap ke mana terserah, memang bukan salat ya. Ketika tempatnya longgar ya sujudnya menghadap ke arah kiblat. 104. Wa an Mus'ab bin Sa'd radhiyallahu anhu qala dakhala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ala ibn Amir ya'uduhu wa huwa maridun faqala ala tad'u Allah li ya ibn Umar faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yaqbalu Allahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghululin wa kunta 'alal basrah. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, tidak menerima sedekah dari korupsi, dan kamu itu kamu itu adalah gubernur di Basrah. Maksudnya apa? Kamu itu gubernur di Basrah. Gubernur zaman dulu itu tidak lepas dari perbuatan ghulul, korupsi. Artinya Allah tidak akan menerima doa untuk orang-orang yang seperti kamu. Sehingga ketika Ibnu Umar ditanya oleh orang yang sakit ini, kenapa engkau tidak mendoakan saya, kok hanya menjenguk saja? Ya, maka ditegur, kamu itu gubernur korupsi ya. Saya doakan enggak ada gunanya, kamu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi maksudnya Ibnu Umar bukan betul-betul bahwa orang seperti itu tidak akan doa diterima oleh Allah, bukan, tapi hanya menghasung dia untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud kata-kata wa kunta 'alal basrah ya. Kamu memimpin Basrah berarti kamu tidak lepas dari perbuatan korupsi atau ghulul. Para ulama berselisih pendapat apakah wudu itu sejak awal wajib ataukah dulu pernah sunnah. Pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa wudu itu sejak awal wajib. Jadi begitu diwajibkan sholat maka sudah ada kewajiban untuk berwudu juga.
Bab yang kedua, babun ghuslul yadi indal qiyami minan naumi qabla idkhaliha fil ina. Membasuh tangan ketika bangun dari tidur sebelum memasukkan ke dalam wadah. 105 wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza istayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduh. Apabila bangun salah satu kalian dari tidurnya, jangan mencelupkan tangannya pada wadah air sampai mencuci tangannya 3 kali, karena dia tidak tahu di mana bermalam tangan tersebut. Para ulama menjelaskan ini berkaitan dengan adat orang-orang Arab yang istinjaknya tidak pakai air tapi dengan batu. Nah, kalau BAB istinjaknya dengan batu, otomatis mohon maaf duburnya itu bagian dalamnya itu masih ada tainya ya. Maka kalau pada saat tidur tiba-tiba tangan ini masuk ke dubur karena menggaruk dan sebagainya, otomatis tangannya kena najis. Nah, kalau tangannya kena najis dicelupkan dalam air, airnya jadi dikhawatirkan jadi najis. Itu kaitannya hadis ini dengan adat zaman dahulu. Nah, anggaplah adat sekarang sudah pakai air, tetap hadis ini berlaku sampai hari kiamat karena sudah mansus sehingga berlaku sampai hari kiamat. Para ulama berselisih pendapat apakah larangan ini haram atau hanya makruh. Jangan mencelupkan tangan ke wadah sampai mencuci. Dengan kata lain, apakah mencucinya ini wajib atau sunnah? Mayoritas ulama berpendapat bahwa mencucinya ini wajib. Apa kok wajib? Sunnah malah. Sehingga seandainya ada orang yang bangun tidur langsung mencelupkan tangannya ke air, gimana? Tidak berdosa, tetapi dia melakukan perkara yang makruh. Menyelisih mereka Imam Ahmad. Menurut Imam Ahmad, kalau tidurnya itu tidur malam, maka membasuhnya ini wajib. Tapi kalau tidurnya itu tidur siang, maka membasuhnya ini sunnah. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata batat bermalam. Berarti khusus untuk tidur malam. Kalau tidur siang, maka tidak termasuk. Nah, mayoritas ulama menjawab yang diintikan di sini adalah la yadri. Kenapa disuruh mencuci tangannya 3 kali? Karena tidak tahu kapan di mana tangannya itu berada pada saat dia tidur. Nah, ini kan tidur siang sama tidur malam kan sama saja. Kita mau tidur siang, tangan kita kemana kita nggak tahu. Namanya orang tidur itu dia lepas kesadarannya. Karena itu Imam Nawawi mengatakan ini pendapat Ahmad dhaifun jiddan ya, sangat lemah karena terpancang dengan lafal sementara tidak melihat kepada ilat atau sebab. Padahal sebabnya sama, tidur siang tidur malam sama aja. Lah kenapa kok disebutkan batat ya, bermalam ya? Karena biasanya orang tidur pada malam hari. Siang hari kan tidak semua orang tidur. Ada yang tidur, ada yang tidak. Karena itu mayoritas ulama berkesimpulan ya, mencuci tangan sebelum tangan dimasukkan ke wadah air itu hukumnya sunnah sebelum wudhu, baik bangun tidur maupun tidak bangun tidur. Karena apa? Sama saja kita bangun tidur maupun kita tidak bangun tidur, kita itu nggak tahu di tangan kita ada apa ya kan? Meskipun kita nggak tidur, bisa aja kan tangan kita terkena tetesan tai cicak misalnya, tai kita nggak sadar. Nah, karena adanya kemungkinan-kemungkinan yang kita nggak ngerti, maka paling bagusnya dicuci dulu sebelum dimasukkan ke wadah air ini. Jadi penerapan hadis ini menurut mayoritas para ulama adalah sebelum wudhu disunahkan cuci tangan, meskipun tidak dalam posisi bangun tidur. Bab yang ketiga, babun nahyi 'anit takhalli fit tariqi wadh-dhilal. Larangan untuk buang hajat pada jalan maupun pada naungan. 106 wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'anaini. Semuanya la'anaini ya. Waspadailah 2 hal yang menyebabkan laknat. Qalu wa man la'anani ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Buang hajat di jalan manusia atau di naungan mereka. Misalnya pohon ya, digunakan untuk naungan, tidak boleh. Atau jalan yang biasa dilalui manusia.
seperti orang-orang biasanya di bawah jembatan. Nah, jembatan dilalui orang, menyebabkan orang yang lewat ini merasa terganggu. Bab yang keempat, bab ma yustataru bihi liqada'il hajah, apa yang digunakan untuk menutupi diri pada saat menunaikan hajat. 107 Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu qala ardafani, memboncengkan saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin khalfahu, menunjukkan bahwa satu binatang untuk dua orang boleh apabila binatangnya tersebut kuat. Fa asarra, membisikkan ilayya haditsan la uhadditsu bihi ahadan minan nasi wa kana ahabba mastatara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatihi hadafun aw ha'isu nahlin. Qala Ibnu Asma'a fi hadithihi yakni ha'ita nahlin. Hadafun itu apa namanya? Sasaran ya. Ada di situ ta'liqnya. Kalau ha'isu nahlin adalah ha'itu nahlin. Jadi temboknya pohon kurma. Oh, al-hadaf di sini bukan sasaran ya. Martafa'a minal ardi. Tanah yang menonjol. Kalau arti biasanya hadafun adalah sasaran, tapi di sini hadafun adalah martafa'a minal ardi, tanah yang naik atau yang menonjol. Itu yang biasa digunakan oleh Nabi SAW untuk menutupi diri dari buang hajat. Tapi apakah harus ini? Tidak ya, apapun yang bisa digunakan untuk menutupi diri pada saat buang hajat tidak ada masalah. Rasulullah SAW pernah ingin buang hajat, tidak ada sesuatu yang untuk digunakan bersitir, maka beliau panggil satu pohon, kemudian disuruh untuk bergeser, mendempet pada pohon yang lain. Nah, kalau satu pohon untuk sembunyi kan nggak bisa ya. Nah, ini dua pohon mendempet, maka baru bisa digunakan untuk bersembunyi. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW buang hajat, setelah itu menyuruh pohon ini untuk pergi lagi ke tempat semula. Nah, itu salah satu mukjizat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bisa berbicara kepada semua makhluk, tidak hanya makhluk bernyawa. Pohon pun juga biasa diajak bicara oleh beliau. Dan para ulama mengatakan semua mukjizat yang ada pada nabi-nabi terdahulu semuanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama juga mengatakan mukjizat-mukjizat nabi-nabi terdahulu kalau dibandingkan mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih unggul mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya Nabi Isa itu kalau menyentuh orang yang sakit buta, maka butanya bisa melihat. Lah, orang sakit buta ini kan matanya masih berada di tempat. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada salah satu sahabatnya matanya itu complong keluar sampai lepas dari tempatnya, dikembalikan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa melihat normal. Nah, itu kan lebih dahsyat. Kalau Nabi Isa, kata para ulama, hanya menyembuhkan mata yang masih di tempatnya. Nah, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matanya sudah meloncat dari tempatnya pun masih bisa dibalikkan menjadi normal kembali. Wallahu a'lam bishawab. Itu masalah-masalah gini paling bagus dibaca dalam kitab-kitab tentang sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau khosais Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paling ringkas itu kitabnya siapa namanya, Ibnu Abdissalam ya, Sultanul Ulama, yang berjudul Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul. Nah, itu fadilah-fadilah Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas nabi-nabi yang lain disebutkan secara ringkas dalam kitab tersebut, tetapi ringkas padat. Insyaallah suatu saat nanti akan kita baca kitab itu dalam waktu yang lain. Kalau untuk pekan depan insyaallah ta'rif ya, huruf ta'rif karyanya Syekh Ibnul Jazari. Karena ada suatu adat para ulama pada bulan Rabiul Awal itu mengkhatamkan satu kitab tentang biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita kenal dengan Rasul kita sehingga lebih cinta kepada beliau. Itu adat sejak dulu kala sampai hari ini masih berlaku, mereka membacakan satu kitab tentang sirah Nabi.
Bab yang kelima, babun madza yaqulu idza dakhala al-khala, apa yang diucapkan ketika akan masuk kamar kecil. Kenapa diartikan akan masuk? Karena dalam riwayat Bukhari itu ada kalimat jelas idza arada ay yadkhulal khala. Kalau Nabi hendak masuk ke kamar kecil. 108 wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Khubuth boleh dibaca dengan dhammah ba dan artinya setan-setan jantan, khaba'ith berarti setan betina. Boleh juga dibaca dengan ba yang disukun al-khubuth wal khaba'ith. Kalau dibaca khubuth artinya kejahatan, wal khaba'ith para pelaku kejahatan. Maka kalau dibaca al-khubuth ini lebih umum ya. Karena setan jantan, setan perempuan sudah masuk khaba'ith, kemudian pelaku kejahatan yang lain, maling dan sebagainya itu sudah masuk juga khaba'ith. Nah, maka untuk prakteknya gimana? Ya, kadang kita baca minal khubuthi wal khaba'ithi, kadang kita baca minal khubuthi wal khaba'ithi. Misalnya kalau pagi hari kita baca khubuth, sore hari kita baca khubuth ya, supaya ilmu ini tidak lupa. Karena ilmu apabila diamalkan tidak akan terlupakan. Adapun doa keluar dari kamar mandi, maka kata Imam Turmudzi tidak ada yang sahih kecuali hadisnya Aisyah, yaitu ghufranaka. Maka doa yang terkenal itu ya, alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani, tidak sahih. Nah, kalau diamalkan gimana? Enggak masalah. Yang penting tidak meyakini sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah terus kalau tidak meyakini sebagai sunnah kok diamalkan? Ya karena ihtiyat. Ihtiyat itu bisa jadi ini sunnah, bisa jadi ini bukan. Karena apa? Sanadnya bermasalah. Nah, kalau betul itu sunnah, alhamdulillah kita sudah pernah melakukan di dunia. Kalaupun kita tidak melakukan di dunia, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah melakukan sunnah yang lain. Nah, itu makna dari ihtiyat dalam melaksanakan hadis yang dhaif. Inilah yang dapat kita baca pada kali ini, sudah jam 1 jam ya. Maka kalau ada pembahasan dipersilahkan.